Ya, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan. Sudah berapa lama yang lalu saya pernah membawakan firman tentang kehidupan yang berkelimpahan, saudara. Kehidupan yang berkelimpahan. Waktu itu saya ambil dari Yohanes 1. Jadi kita akan buka sama-sama dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 1. Ya, Yohanes 1. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ini akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ayo kita berdiri sama-sama, semua yang membawa kitab, bawa iPad saudara atau iPhone saudara yang ada Bible, semua kita angkat sama-sama, kita baca. Bahasa Indonesianya, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, sama-sama sama saya baca. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lompat ke ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jadi dikatakan, firman itu yang telah datang, saudara. Kalau saudara ingat, last time saya sharingkan di dalam sharing saya yang terakhir kali, saya mengatakan, saudara, waktu kita belajar tentang pencuri, mencuri, datang dan membinasakan. Kalau saudara ingat, apa yang dicuri? Seringkali kita sebagai orang Kristen kita wonder apa sebetulnya yang dicuri. Kenapa dikatakan pencuri? Sedikit cuplikan. Karena yang dicuri pada saat itu oleh iblis, pada saat Adam dan Hawa dicuri, yang dicuri adalah firman Tuhan. Maka dari itu firman itu yang datang ke dalam dunia untuk mengembalikan kepada manusia firman yang hilang. That's why, itu alasannya kenapa Tuhan harus datang, saudara. Saya seringkali memikirkan, saudara. Gitu. Kenapa Tuhan Yesus harus datang? Sebetulnya kalau Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, it's very easy Tuhan bisa menyelamatkan. Tapi ada satu alasan, ada beberapa alasan yang saya temukan yang Tuhan mulai berbicara kepada saya. Waktu saya membaca Yohanes 1 ini, Tuhan mulai membukakan lagi lebih banyak lagi tentang kenapa. Why Jesus had to come on earth. Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Karena firman itu yang dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kita baca firman ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus gak ada bedanya dengan kita. Gak ada bedanya dengan saudara dan saya. Firman yang telah menjadi manusia itu menjadi role model bagaimana kita hidup, bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan. Karena firman itu adalah firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupannya. Dia mengalami seperti kita. Pada saat Tuhan Yesus di dunia, dia mengalami seperti kita. Mungkin dia mempunyai perasaan yang sama seperti kita. Pada saat Tuhan Yesus semakin besar, dia harus hidup dalam keluarga, sama seperti kita. Ada ayah, ada ibunya memberitahu harus begini, harus begitu. Mungkin dia harus sekolah kumon. Kalau zaman sekarang ada kumon. Mungkin dia harus sekolah, belajar Alkitab, diajarkan. Jadi Tuhan Yesus melalui kehidupan yang sama dengan kita. Tuhan Yesus mungkin juga melihat bagaimana orang tuanya mengalami kehidupan di mana naik turunnya bisnis kayu, carpenter, naik turunnya, mengalami hal yang sama seperti kita saat ini di dalam bisnis, kehidupan bisnis kita mungkin. Pada saat itu pun Tuhan mengalami juga kehidupan politik yang mungkin nggak stabil, saudara. Ada bahasa Indonesianya Romawi. Bangsa Romawi datang menempati akan tempat di mana mereka tinggal. They occupy.
Mereka menjajah. Jadi mungkin sama hal yang saudara dan saya alami. Politikal yang gak stable, ekonomi yang gak stabil. Ini semua dilalui oleh Tuhan Yesus. Kompetisi yang makin berat, pekerjaan yang dia harus lakukan, hal-hal yang dia harus pelajari. Tuhan Yesus mengalami the same thing as you and I. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita, bagaimana kita bisa hidup a godly life in a ungodly world. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana bisa hidup secara surgawi, kehidupan surgawi di dalam dunia yang tidak surgawi, saudara. Pada pagi hari ini saya jadikan judul daripada firman saya yaitu kehidupan surgawi di dunia. Bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan yang seperti surgawi itu di dunia. Nah, ada satu istilah ya, mungkin saudara sering dengar heaven on earth ya, pernah dengar ya. Saya coba iseng aja lihat di Google, segala sesuatu sekarang semua based on internet, Google. Saya tulis heaven on earth gitu ya. Terus keluar ada beberapa search list result gitu. Salah satu yang pertama langsung at the top of the list. Kira-kira apa saudara pikir? Heaven and earth spa. Ya, untuk perempuan-perempuan your eyes starts to open gitu ya. Spa. Heaven on earth spa gitu. Jadi di mana? Di Hawaii. Saya ketemu. Saya buka, saya surf. Jadi picture-nya begitu indah di pinggiran ada call from heaven, ada di pinggiran pantai gitu. Saudara, di massage segala, suatu yang begitu indah, kelihatannya suatu yang begitu indah kita ketemukan di Google. Saya ketemukan. Kita sempat waktu kita pergi ke Bali, Yeni sempat ikut spa gitu, dia selama 2 jam gitu. Jadi tempatnya saya nggak ikut karena khusus gitu, dan bagi saya rada terlalu mahal, tapi bagi dia ya untuk dia enggak apa-apa. Jadi dia lakukan gitu ya, saudara, selama 2 jam gitu. Tempatnya beautiful kata dia foto-foto gitu ya. Ya di tengah-tengah nggak ada apa-apa gitu. Semua lautan gitu dengan suara laut yang angin sepoi-sepoi gitu. Anda di mijat begitu, suatu yang indah kalau kita bisa bayangkan, saudara. That is heaven on earth. Kita bisa bayangkan suatu yang muluk-muluk, suatu yang indah, suatu yang baik, suatu yang mulia, suatu yang bagus, ya kan? Benar ya? Kalau semua orang dikatakan, kalau orang dunia pun yang nggak ngerti tentang heaven on earth, kalau saudara katakan heaven on earth, mereka tertarik, saudara. Ada suatu hal yang menarik orang dunia untuk kehidupan surgawi ini, saudara. Tapi is that really, apakah itu pandangan Tuhan tentang kehidupan surgawi? Nah, satu hal yang saya belajar, saudara bisa datang ke heaven on earth ini dikatakan pada saat saudara di Hawaii, saudara masuk for 2 hours you are on heaven on earth menurut mereka, ya kan? Tapi setelah 2 jam gimana? You are back on earth, saudara. Saudara balik lagi di problem saudara, semua hal selama 2 jam sementara saudara hidup dalam surgawi sepertinya. Tapi setelah 2 jam nggak sama lagi, saudara. Nah, firman Tuhan nggak demikian, saudara. Firman Tuhan ingin memberikan kehidupan surgawi di mana you are living, kita hidup di dalam kehidupan surgawi itu permanently, selama-lamanya. Suatu yang permanen, saudara. Tuhan nggak pernah memberikan janji-janjinya yang separuh-separuh ya. Sementara 2 jam saudara di sini mendengarkan firman Tuhan, you are happy, you are recharged, and then you go out, and then balik lagi dengan pekerjaan saudara, dengan kehidupan saudara, and you feel so down. That is not the purpose of the message of God. Jadi pada pagi hari ini saya mau saudara membuka hati, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan akan mulai bukakan bagaimana kehidupan surgawi yang sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, yang ini keluar nggak ya? Oh, keluar PowerPoint. Keluar apa? Animasi. Hilda punya wedding. Oke, sudah ada? Bisa? Kehidupan surgawi di dunia. Oke, dari Yohanes 1, ya ini tadi saya sebetulnya tadi udah mulai nih. Sementara versus kekekalan ini tadi yang saya katakan, ini ternyata saya lupa ada PowerPoint-nya, udah kelewat. Yang pertama yang kita bisa belajar dari kehidupan surgawi, saudara. Saya membuka dari buku Yohanes. Banyak sekali saya membuka dari buku Yohanes.
Dan Tuhan kebetulan sekali, nggak tahu kenapa, itu Tuhan membukakan secara urut gitu ya. Tapi nggak in any order. Yang pertama yang saya ketemukan yaitu di Yohanes 1 ayat 35. Setelah Tuhan Yesus di sini dikatakan 1 ayat 35 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Nah, di sini saudara, prinsip yang pertama yang saya ketemukan, key pertama daripada kita bisa hidup dalam kehidupan surgawi, yaitu kita harus mau dimuridkan, saudara. Sama, saya ketemukan waktu saya baca Matius, dan saudara mungkin juga membaca Alkitab secara banyak. Berapa orang sih sebetulnya yang mendengarkan Yesus punya khotbah? Bisa di-count nggak? Bisa dihitung nggak? Mungkin nggak bisa ya. Begitu banyaknya orang yang sudah mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Tapi nggak banyak yang mengikuti Yesus. Ada perbedaan yang sangat besar di antara seorang disciple maupun seorang student. Ada bedanya antara murid dan pelajar, saudara. Bagi saudara sekalian yang masih sekolah, saudara mengerti bedanya murid sama pelajar itu ada bedanya. Besar sekali bedanya. Di dalam kehidupan Kristen kita, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi pelajar, tapi Tuhan membawa kita. Di Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus segala, so on. Tapi Tuhan nggak memanggil seorang pelajar, Tuhan memanggil seorang murid, saudara. Jadi ada perbedaan antara kita sebagai murid atau kita sebagai pelajar. Nah, yang mana kita dalam kehidupan kita? Tadi waktu doa pagi dikatakan, Tuhan, kita gak mau belajar tentang pengetahuan. Because we want to, kita mau dapat apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Nah, di sini bedanya, ada perbedaan yang sangat besar antara murid dan pelajar. Kalau pelajar yang pertama yang saya ketemukan yaitu pelajar itu hanya mendengar, saudara. Saudara duduk, udah pernah ya, mungkin semua udah sekolah pernah. Duduk, gurunya berbicara, saudara mendengar. Saudara menerima, that's it. Saudara pulang. Sama nggak sama gereja? Saudara duduk, saudara mendengar, saudara pulang. Bedanya, kalau saudara seorang murid, saudara akan melakukan apa yang saudara dengar. Ada perbedaan. Apakah seorang pelajar harus melakukan apa yang dia dengar? Belum tentu. Kalau misalnya belajar history, belum tentu dia harus melakukan. Tapi kalau kita seorang murid, kita harus melakukan. Jadi ada perbedaan antara seorang murid dan seorang pelajar. Disciple versus student. Yang kedua yang perbedaannya yaitu seorang disciple harus merubah cara hidup dia, saudara. Everything yang kita lakukan, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara satu sama lain, bagaimana kita spend our money, bagaimana kita spend our time, bagaimana kita mendidik anak-anak, kapan kita kasih tahu mereka harus tidur, kapan kita kasih tahu mereka harus bangun. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka mengikuti Yesus, Tuhan Yesus naik gunung, mereka naik gunung, saudara. Tuhan Yesus turun gunung, mereka turun gunung. Tuhan Yesus berdoa, mereka ikut berdoa. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow. Kemanapun Tuhan pergi, mereka mengikuti, saudara. Mereka harus merubah cara hidup mereka. Cara hidup mereka adalah cara hidup sebagai nelayan. Cara hidup mereka adalah cara hidup mungkin sebagai taxpayer. Bukan taxpayer, tax collector, salah. Biasaan ARS. Ya, jadi cara hidup mereka yang tadinya mereka lakukan, mereka harus berubah, saudara. 100% harus dirombak. Itulah bedanya murid sama orang yang hanya datang untuk mendengarkan firman Tuhan secara sementara. Ada perbedaan yang sangat besar, saudara. 5.000 orang dikasih makan, saudara ingat ceritanya. Ada 5.000 orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Tapi setelah selesai, mereka pulang. Yang tertinggal hanya 12 murid. Ada perbedaan yang besar antara seorang yang hanya mendengarkan
Mereka nggak harus merubah cara hidup mereka. Seorang pelajar, mereka nggak merubah cara hidup mereka. Mereka hanya dapat pengetahuan, saudara. Mereka dengar pengetahuan, oke, science artinya 1 tambah 1 sama dengan 2. That's it. Nah, satu hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Saya bisa sekolahkan Lizzie, ya, ini ilustrasi, pergi Kumon, dia belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi siapa yang memberitahu dia, jam 9 malam kamu tidur. Jam 9 pagi, hari Sunday, you have to prepare. Ganti baju, siap-siap pergi gereja. Jam 10.30, you have to enter into the sanctuary because we're gonna pray. You cannot run around outside. Kamu gak bisa lari-lari di luaran. 10.30, you come in. Siapa yang ngasih tahu itu? It's not the teacher. Bukan seorang guru, bukan guru dia, bukan guru Kumon dia, bukan guru renang dia, bukan semua orang. You are the one that disciple. Kita yang memberikan suatu discipleship. Kita yang memberikan suatu pemuritan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Tuhan ingin mengajar kita bagaimana kita hidup. Tapi juga kita dipanggil untuk memuridkan orang. Inilah kehidupan surgawi yang Tuhan mau tunjukkan. Ada sesuatu yang penting. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Gak harus kok Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus cukup aja mengorbankan dirinya. Udah gak perlu datang ke dunia. Tapi kenapa Tuhan Yesus datang? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada pemuritan yang harus dilakukan. Makanya Yohanes 1 ayat 35, Tuhan mulai right after dikatakan tentang firman. Setelah itu saudara perhatikan Bible saudara, dia mengatakan langsung murid-murid Yesus yang pertama. Tuhan mulai dengan mencari murid. Orang yang mau dimuridkan. Tuhan pada pagi hari ini is not looking for people who want to listen to knowledge. Tapi Tuhan mau mencari orang yang mau jadi murid saudara. Yang ketiga, seluruh aspek kehidupan. Saya pernah ngambil sekolah marketing. I'm not very proud of this. Ya, saya ngambil marketing kelas, gitu. Obviously I fail as a salesman because saya ngambil marketing kelas. Saya berusaha belajar, tapi sometimes there's too many things to remember. Jadi saya akhirnya dapat C. And you know apa yang saya lakukan? Saya bersuka cita. Kenapa? Karena nggak dapet D. Kalau dapet D harus ulang, right? Dapet C, lewat. Oh oke, next. Tapi dalam kehidupan kita dengan Tuhan nggak begitu saudara. Kalau saudara Tuhan ajarkan, Tuhan mau mengajarkan saudara seorang karakter untuk saudara sabar. Saudara dapet C, nanti repeat lagi. Benar? Ya? Si seorang pelajar saudara, dia hanya perlu pass sedikit aja. Udah, gak perlu lagi. Sana gak perlu ngulang lagi. Gak perlu belajar lagi. Tapi kalau sama Tuhan kita, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi a student. Bukan student, disciple. Disciple. Seorang murid yang bisa excel dalam integrity, yang bisa excel dalam karakter saudara. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara seorang murid dan seorang pelajar saudara. Ada perbedaan yang sangat besar. Murid, segala aspek kehidupan kita Tuhan akan touch. Apakah itu cara saudara memilih pacar? Apakah itu cara segala macam? Tuhan akan masuk ke dalam kehidupan saudara. Tapi kalau seorang pelajar gak perlu. Coba saya tanya, adakah guru, nih yang sekolah college ini bisa jawab, ada gak guru yang nanya kepada saudara, kemarin malam kamu tidur jam berapa? Udah belajar belum? Ada nggak? Nggak ada. Saudara belajar nggak belajar, besoknya ready nggak ready for the test, there's a test waiting for you. Nggak peduli. Tapi Tuhan peduli apa yang saudara lakukan. Sebelum saudara melayani, Tuhan peduli apa yang saudara lakukan semalam sebelumnya. Yang keempat, jangka waktunya beda, saudara. Seorang murid dan seorang pelajar punya jangka waktu yang berbeda. Saya ada satu kata-kata yang, is Daniel here? Oh, he's not here, unfortunately. Yang kita selalu katakan di dalam kita di Texas A&M. Once a naggy, always a naggy. Whoop! Ya. Sekali Egi, selama-lamanya saudara Egis. Seorang murid pun juga sama saudara. Sekali saudara menjadi murid Tuhan Yesus, selama-lamanya saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau belajar 4 tahun selesai, saudara selesai. 2 tahun selesai, diploma selesai.
Tapi ikut Tuhan nggak habis-habis, terus-terusan. Continually Tuhan memberikan yang baru. Nah, saya mau tanya, coba tes aja ya. Ciri-ciri seorang murid terus belajar terus. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau jangka waktu ini dari berapa dari kita yang datang hari Minggu kemarin, ya, ingat sermon Minggu kemarin apa? Saya ini yang ingat angkat tangan ya, karena saya akan turunkan tangan. Berapa dari kita yang ingat? Tuh, semuanya nggak ada yang angkat tangan. Yakin? The call to obey, oke. Terus detailnya? Nah, that's it. That's the key. Saudara, seringkali kita datang ke gereja, kita nggak bawa apa-apa. Kita datang ke gereja, just come with us. Ya mungkin bawa Bible saudara. Tapi tadi Om David hit a point. Kalau misalnya saya tanya kepada saudara, hari ini saudara ingat nggak khotbah minggu lalu apa? Saudara katakan nggak ingat. Coba saya tanya, 2 hari yang lalu ingat nggak khotbah minggu kemarin apa? Kira-kira ingat nggak? Saya nggak ingat. Ini jujur ya. 3 hari lalu ingat nggak? Mungkin sudah mulai lupa. Ya, mungkin udah lupa total actually 3 hari yang lalu. Tapi mungkin 5 hari yang lalu ya mungkin masih ingat lah, close enough ya. Karena 7 hari kan, paling nggak 2 hari masih ya mudah-mudahan masih stick dalam our mind. Ya. Tapi yang Om David katakan adalah seorang murid selalu membawa notes, saudara. Seorang murid selalu membawa notes. Karena seorang murid selalu mencatat supaya bisa diingat kembali. Saya kalau nggak pernah bawa notes, saya nggak akan ingat khotbah minggu lalu apa. Saya nggak akan tahu. Kemarin malam saya nggak akan ingat sama sekali khotbahnya tentang apa. Nggak akan ingat. Tapi karena saya bawa notes, I can flip, I can say, oh ya, Kevin was talking about obedience. Jadi saudara, yang tadi Om David katakan, he can still remember, dia bisa ingat karena ada notes. Kalau nggak ada notes nggak bisa ingat. Saudara juga gitu, pergi ke dalam lecture, kalau misalnya kita ngeles, Indonesia ngeles, banyak les, kita les ini les itu, saudara harus bawa catatan kan? Pergi ke dalam, nanti ada buku English, saya ingat masih kecil dulu, ada buku English, ada buku apa, ada buku macam-macam, kita masih catat. Kenapa kita catat? Karena supaya kita bisa ingat saudara, bisa dibaca ulang. Yang terakhir, perbedaan antara disciple dengan pelajar, yaitu tipe hasil yang dikeluarkannya. Seorang pelajar menghasilkan pengetahuan, tapi seorang disciple, seorang murid menghasilkan murid. Ini saya masih ingat waktu zaman dulu sekali. Saya ini, I can say proudly that I was Korobin's disciples. Saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini saudara, ini saya masih ingat distinctly, ya. Kalau kita kehabisan air, ya, dulu kita tinggalnya di Skyline, karena saya nggak punya rumah, tinggalnya sama dia kalau weekend. Saya masih ingat sama sekali, how at 9-10 o'clock kita harus pergi ke Kroger dengan celana pendek, baju t-shirt yang sudah bolong-bolong, ya. Kita pergi ke sana untuk ngapain saudara? Ngisi air. Isi air tuh loh, masukin 15 sen, keluar, isi bruk, pencet, sur, air keluar. 15 sen saat itu, sekarang mungkin lebih mahal. Tapi pada saat itu, saya ingat, Kroger at the corner of Vos and San Felipe. Sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa? Karena saya menjadi disciple. Saya ikut dia kemana pergi. Dia kemanapun pergi, bahkan sampai ketemu Cipinang aja saya ikutin terus. Ada saat-saatnya Pine bilang, can you get rid of them for one time? Karena ikut terus kemana-mana. Ke Kroger aja ngikut, ngisi air aja ikut. Apakah saya harus ikut? Nggak harus. Nggak harus, orang dia cuma sediain rumah kok. Saya tinggal di rumahnya, saya nggak mau ikut, dia mau pergi, biarin dia pergi lah ya. Itu kan urusan dia, ngisi air kan bukan urusan saya. Tapi saya ikut. Kemanapun dia pergi saya ikuti. Saya masih ingat lagi, at the morning, Sunday morning, kalau kita terlambat bangun, kita harus be here at, not this church, tapi di gereja jam 8 atau 8.30 ya, forget. I think 8 actually. Jadi kalau kita bangunnya itu 7:45, saya ingat masih share satu kamar mandi,
And we have to figure out who comes in first. Yang satu nyetrika baju, yang satu mandi. Keluar, switch. And we can be done in 15 minutes. 15 menit, we're done. Actually 10 minutes we're done. Karena 5 minutes dipakai untuk ngangkat speaker ke dalam mobil dia. So 15 minutes we're on the parking lot. Actually bukan 7:45, then we'll be late already. 7:35 or something like that. Very close, kita udah terlambat. You can be done in 15 minutes to go to church. Dan kita nyampe di sini on time. Itu hal-hal itu akan selalu saya ingat. Kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, saudara akan ingat the things yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Akan selalu menjadi memori saudara. Saat-saat Tuhan memuridkan akan saudara, firman-firman yang menggugah akan kehidupan saudara. Banyak firman-firman saudara yang saya jujur aja ya, saya akan jujur sama saudara. It's very painful when I hear it. Waktu saya dengar tuh painful. Bahkan baru aja ilustrasinya, belum mulai khotbah saudara, baru ilustrasinya, saya udah, aduh, so painful to my heart. But I will not ever forget those moments. Karena hari-hari itu adalah di mana saya mendapatkan pemuritan dari Tuhan. Jadi begitu ilustrasinya aja udah menegur hati saya secara dalam. Sampai remember, wow, ilustrasinya aja baru mulai, the first few sentences saya udah bilang, this is for me. The sermon is for me. And it just happened recently. Seringkali hal begitu terus terjadi, saudara. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menjadi murid, saudara. Kalau kita hanya melihat pengetahuan, ilustrasi saya hanya suatu yang lucu yang saudara dengarkan, nanti tomorrow you forget. Tapi kalau ada pemuritan, saudara akan berubah cara hidup saudara karena saudara mendengar sesuatu yang different. Si Tuhan Yesus datang ke dunia nggak untuk mencari pelajar, tapi Tuhan Yesus mencari murid yang mau diajar. Murid-murid yang Tuhan, maka dikatakan dalam Matius, dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Disciples. It's not only, bukan hanya seorang pendengar, tapi seorang disciple. Itu yang pertama, Tuhan Yesus come to do. Yang kedua, yang saya belajar tentang Tuhan Yesus, kebetulan seperti saya katakan, yaitu saya ketemukan di Yohanes 2. Jadi di sini perkawinan di Kana, saudara. Saya sempat tanya sama istri saya, kamu kalau ingat perkawinan di Kana itu what you remember? Dia berkatakan, oh it's a wedding, oh it's a glorious thing. Tuhan Yesus melakukan suatu miracle yang besar gitu ya. Tapi yang saya dapatkan di sini kita baca sama-sama, Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara gak merasa ini passage sedikit aneh ya? Saya waktu baca merasa sedikit aneh. Kenapa? Pertama begini, kenapa Yesus melakukan? Dia sudah bilang loh, jelas kan? Saatku belum tiba. Tapi saudara tahu, dia tetap perform miracle. Kenapa? Saya sempat wondering, ini Tuhan, dia sudah tahu saatnya belum tiba, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, yang saya sempat bingung juga, mengapa ibunya bisa yakin Yesus itu akan melakukan suatu miracle? Ada orang mengatakan, mother knows best, maybe that's why. Mungkin. Tapi saya percaya, karena mungkin Maria mempunyai kehidupan di mana kehidupan bersama Yesus. Karena saudara, kalau saudara close with someone, saya minta air sama Lizzie, dia udah biasa mengambilkan. Katie belum bisa ngambilin, that's why saya use Lizzie as an example. Kalau sudah bisa nanti saya pakai Lizzie, Katie. Terus dia bisa ngambil air. Dan kalau dia setiap kali saya minta dia lakukan, kira-kira saya minta enggak? Saya berani minta dan yakin dia akan ambilin. Si saudara, kehidupan Yesus ada kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Enggak hanya ketaatan kepada Bapa, tapi kepada ibunya pun dia juga taat. Si ketaatan yang sama ini ditunjukkan pada saat waktu dia umur 12 tahun. Jadi dari 12 tahun sampai 30 tahun,
Ibu Yesus Maria hidup bersama Yesus dan dia melihat bagaimana Yesus mempunyai kehidupan yang taat kepada orang tuanya. Coba saudara buka sama-sama saya di Lukas ayat 2 ayat 48 sampai 51. Ini kita akan buka secara banyak firman Tuhan. Dikatakan Lukas 2 mengatakan 48 dikatakan, dan ketika orang tuanya, jadi ini Yesus ketinggalan di bait Allah. Dia meninggalkan diri dia di bait Allah, sedangkan orang tuanya udah jalan. Dan ketika mereka mencari dan semua orang mereka mencari dia, dan akhirnya sudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ayat 48 dikatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, ini mamanya udah negur nih. Ini jawabnya Yesus. Jawabnya kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Kamu suruh aku pulang sama kamu, tapi sebetulnya aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Same wording yang Tuhan katakan. Mungkin gak exactly the same wording, tapi the same tone. Saatku belum tiba, harusnya aku di sini. Nah, 50 dikatakan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nggak ngerti. Kenapa dia ngomong gini? Lalu, ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kalau nggak penting, kenapa ayat 51 dikatakan? Dikatakan di situ. Baca sendiri, kita bisa baca. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi emangnya Tuhan Yesus bisa pilih untuk gak hidup dalam asuhan mereka? Bisa berarti dong. Kalau misalnya dia kan bilang, dia tetap hidup dalam asuhan